versus Taiwan di Lautan Pasifik memanas. Taiwan kerahkan kapal perang, Cina turunkan kapal induk. Taiwan bereaksi setelah mengetahui informasi adanya kapal militer Cina yang bergerak menuju Pasifik. Taiwan mengerahkan sejumlah kapal perang pada Sabtu malam untuk memantau pergerakan kapal militer Cina. Dilansir dari South China Morning Post, Kementerian Pertahanan Jepang melaporkan armada yang dipimpin oleh kapal induk pertama Cina, Liaoning, terlihat melewati Selat Miyako dekat Okinawa dan kemudian berbelok ke selatan. Meskipun lokasi tepatnya atau arah kelompok itu tidak diketahui, Angkatan Laut Taiwan segera bergegas mengirim kapal-kapal dari pelabuhan timur Laut Suao untuk memantau situasi. Selat Miyako sendiri berjarak sekitar 330 km atau 205 mil di sebelah timur ujung Taiwan. Kami telah melakukan pengintaian dan pemantauan atas ruang laut dan udara di sekitar Taiwan, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan, Sim Sun-wen. Kapal induk USS Theodore Roosevelt telah dikerahkan di wilayah tersebut, tetapi terpaksa berlabuh di Guam setelah ratusan krunya terjangkit. Kapten kapal kemudian dipecat karena mengungkapkan informasi tentang insiden tersebut. Meski begitu, sejumlah kegiatan Angkatan Laut AS tetap dilakukan di daerah ini. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa juga pada Sabtu malam, USS Berry DDG-52, sebuah perusak peluru kendali kelas Early Bird, berlayar melalui Selat Taiwan. Lalu pada hari Minggu, pesawat pengintai elektronik Angkatan Laut AS EP-3E terbang melewati bagian selatan pulau dalam perjalanan laut ke Cina. Cina dan Taiwan terlibat ketegangan di tengah pandemi virus. Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan adanya provokasi militer oleh Cina di sekitar wilayahnya. Kapal induk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat melintas di perairan Selat Taiwan. Dilansir dari Reuters, Taiwan mendekati konvoi AL Cina yang dipimpin kapal induk Liaoning beserta 5 kapal penyerbu berkeliling di sisi timur Taiwan pada Minggu 12 April. Keenam kapal pertama kali terpantau melintas di Selat Miyako yang berada di dekat Okinawa, Jepang, menuju ke batas di sisi timur Laut Taiwan sehari sebelumnya. Namun, rombongan kapal perang tak sampai memasuki teritori Taiwan. Taiwan langsung menyiagakan angkatan udara mereka. Kami melakukan tindakan yang perlu untuk menjaga keamanan nasional dan merawat stabilitas kawasan, tulis pernyataan Kemhan Taiwan. Selain melayangkan protes, Taiwan juga meminta Cina untuk fokus terhadap penanganan wabah virus yang telah merebak di 200 negara dan menginfeksi 1,7 juta orang di seluruh dunia. Baik Cina maupun Taiwan memang sudah melewati fase kritis penyebaran virus. Namun, Taiwan beranggapan jika sudah sepantasnya Cina ikut andil, alih-alih mengeskalasi konflik dengan negara lain. Patroli kapal Cina kerap ditafsirkan sebagai provokasi oleh Taiwan sekaligus pemicu ketegangan di Laut Cina Selatan. Dalam beberapa pekan kebelakang, Cina terdeteksi mengerahkan kapal perang di sekitar Taiwan. Aksi ini ikut memicu reaksi AL Amerika Serikat yang mengerahkan kapal perang kelas destroyer ke Selat Taiwan yang berbatasan dengan Cina. Saat militer Amerika bantu perangi virus, Cina justru kirim kapal induk dekati Jepang dan Taiwan. Kapal-kapal induk militer Amerika Serikat telah meninggalkan wilayah tersebut karena tengah berjuang melawan wabah virus. Di saat itu pula, militer Cina mengirimkan kapal induknya berlayar di dekat Jepang dan Taiwan. Kapal induk Cina Liaoning dan 5 kapal perang Cina
terlihat berlayar melalui Selat Miyako dan melewati Taiwan selama akhir pekan lalu. Hal itu sebagaimana dilaporkan Kementerian Pertahanan Jepang pada hari Senin, 13 April, seperti dikutip kontan.co.id, dilansir dari stripes.com. Kapal induk Liaoning dan 5 kapal perang yang menyertainya tersebut melewati selat selebar 155 mil di tengah-tengah antara Pulau Jepang, Okinawa, dan Miyako pada hari Sabtu. Kemudian armada kapal perang Cina tersebut berbelok ke selatan dan melewati bagian timur Taiwan pada hari Minggu. Menurut laporan tersebut, selat ini cukup lebar untuk memenuhi syarat sebagai jalur pelayaran internasional. Pasukan Bela Diri Maritim Jepang langsung beraksi dengan melacak pergerakan Angkatan Laut Cina tersebut. Dari hasil pelacakan, kapal induk Cina tersebut berlayar bersama 2 kapal perusak rudal berpemandu dan 2 kapal perang multiperang dan 1 kapal pendukung tempur kelas pasokan saat gugus tempur itu melewati 262 mil barat daya Kepulauan Danjo, Nagasaki sekitar pukul 7 malam waktu setempat Jumat lalu. Kemudian sekitar pukul 4 pagi dini hari pada hari Sabtu, kapal induk dan kelompoknya tersebut bergerak melalui selat. Kami terus memeriksa kapal-kapal itu melalui laut dan udara, kata pejabat itu yang enggan dituliskan namanya. Sementara itu, Angkatan Laut Taiwan mengirim kapal-kapal dari Suao untuk memantau pergerakan kapal perang Cina tersebut ketika melewati pulau itu pada hari Minggu. Menurut South China Morning Post yang mengutip Kementerian Pertahanan Taiwan, 6 kapal berlayar timur Taiwan, menurut surat kabar Jepang Sankei News, yang juga mengutip Kementerian Pertahanan Taiwan. Kapal induk Liaoning merupakan satu-satunya kapal induk saat ini di Pasifik Barat. Namun, USS Amerika, kapal serbu amfibi yang lebih kecil, yang membawa pesawat tempur siluman F-35B Lightning II, sedang berlayar di Laut Cina Timur. Kapal induk militer Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt dan USS Ronald Reagan saat ini berada di pelabuhan. Kedua kapal perang tersebut tengah berurusan dengan virus yang menginfeksi krunya. Roosevelt tengah berada di Guam, tempat banyak krunya menjalani isolasi untuk membendung wabah virus. Sementara itu, kapal induk itu sedang disanitasi sebelum dapat kembali ke laut. Pada hari Minggu, 4.309 anggota kru kapal induk Roosevelt telah diuji virusnya, dan 585 diantaranya positif. Menurut pembaruan Angkatan Laut, sekitar 400 pelaut menunggu pengujian. Kasus-kasus positif di atas kapal, akun Roosevelt untuk lebih dari setengah dari total 890 pelaut yang telah dites positif untuk virus di Angkatan Laut. Sementara itu, Reagan yang sedang menjalani perawatan di pangkalannya di Yokosuka Naval Base sejak November, sedang bersiap untuk ditempatkan.